Kita tes suara dulu ya. Minta komennya teman-teman gimana suaranya, udah jelas? Alhamdulillah udah banyak yang hadir ya. Gimana teman-teman, suaranya sudah jelas? Alhamdulillah. Maaf ya teman-teman, waktunya agak lambat soalnya tadi habis tidurkan si kecil dulu biar tidak terganggu ya. Oke, alhamdulillah sudah ada 15 orang ya yang gabung grup. Oke. Sudah banyak yang hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat pagi. Pertama saya ingin berkenalan dulu ya sama teman-teman yang ada di grup di kelas TOS ini. Perkenalkan, nama saya Rohmah, asal saya Madura, alamat saya Karangpenang, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, asal AG 1724. Oke. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada upline sponsor saya, yaitu Mas Ilham Agus Prasetyo yang sudah memperkenalkan saya dengan bisnis NASA dan sangat luar biasa, dan saya bangga menjadi bagian dari mitra NASA. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Munir Hadi Murtana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi grup TOS ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada leader-leader yang lain yang mungkin saya mohon maaf, 1000 maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke materi yang akan saya bawakan malam ini, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir ya semuanya. Salam kenal dari saya. Ada Mbak Dewi, Ida, cepat banget ya komentarnya jadi gak sempat kebaca. Ya, Mbak Ulan Cahyani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Dewi Puji, Mbak Ulan, Istibarokah Nasa. Coba salam kenal ya teman-teman semuanya, salam kenal. Unggaran hadir ya Mbak, salam kenal Mbak. Mbak Atin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Siti Home Satun, salam kenal Mbak. Mungkin di sini juga ada yang dari Madura ya, dari tim saya. Ayo mitra-mitranya dicolek biar kita semua bisa belajar sama-sama. Mbak Winarsi, pokoknya salam kenal buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, malam ini saya ingin membawakan materi, yaitu pentingnya ikut sebuah pendidikan. Sebelum saya ke materi, saya ingin bercerita. Mungkin di sini saya hanya ingin bercerita pengalaman saya setelah ikut pendidikan. Jadi di sini mungkin saya tidak banyak ilmu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, karena di sini saya juga baru belajar ya. Baru belajar. Saya ikut kelas TOS ini bukan karena saya pintar atau karena saya ikut kelas ini karena saya juga ingin, niat saya itu ingin memberanikan diri untuk tampil di hadapan orang banyak seperti itu. Jadi di sini saya juga masih belajar untuk berani tampil di hadapan orang. Dan juga mungkin materi malam ini itu nggak seperti ilmunya nggak seluar biasa leader lain berikan seperti itu. Karena di sini saya juga belajar untuk menjadi orang yang lebih berani. Jika di sini semua sama-sama belajar ya. Alhamdulillah yang gabung udah banyak ya, udah 57, luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, sambil saya mau sharing dulu pengalaman saya pertama kali ikut pendidikan ya. Pertama kali saya ikut pendidikan dulu itu acara KDI intensif, yang kalau nggak salah waktu itu tahun 2017 ya, tahun 2017. Yang waktu itu saya masih ada di Malaysia, karena saya mengenal bisnis NASA ini, saya dulu masih jadi TKW di Malaysia. Saya mengenal bisnis NASA ini dengan produknya, yaitu produk Crystal Egg. Dulu saya mengalami masalah kewanitaan ya, terus saya mencari solusinya. Ya kakak, kita harus berani tampil kak. Kalau mau menjadi leader yang hebat itu kita harus berani tampil. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Saya itu dulu kenal bisnis NASA ini dari upline sponsor saya, yaitu Mas Ilham. Saya mengenal beliau dari YouTube karena waktu itu saya ingin membeli produk Crystal Egg, dan saya bertemulah dengan YouTube beliau, dan saya langsung order karena tanpa pikir panjang ya, karena di situ saya melihat banyak sekali testimoni atau manfaat yang orang berikan di YouTube itu. Saya lihat banyak testimoninya yang luar biasa, yang cocok pakai Crystal Egg, dan dari situ saya jadi lebih yakin dan ingin mencoba produk Crystal Egg. Saya langsung order sama Mas Ilham waktu itu. Produk sampai, alhamdulillah saya pakai, alhamdulillah ya hasilnya itu memuaskan. Dan di situ saya itu bercerita dengan orang satu rumah dengan saya.
saya bercerita tentang Crystal Egg, dan alhamdulillah dia itu minat. Dia bilang katanya mau mencoba produk Crystal Egg itu memang dari dulu, tapi dia itu mau beli tapi nggak tahu cara belinya seperti itu. Jadi dia langsung mau beli. Ya Mbak, Crystal Egg memang dahsyat, manfaatnya memang luar biasa Mbak. Terus mungkin di sini teman-teman juga ada ya yang berpengalaman pertama kenal bisnis NASA itu dari produk Crystal Egg. Karena dulu lagi booming-boomingnya ya produk Crystal Egg. Saya lanjut ya teman-teman. Setelah order, barang sampai kan memang kualitasnya bagus, dan teman saya order Crystal Egg, dan teman saya itu, dan di situ ada beberapa orang yang mau order Crystal Egg. Pokoknya saya order di situ 5 pieces Crystal Egg dengan produk yang lain, dan saya order lagi ke Mas Ilham, dan beliau mengatakan gabung aja Mbak katanya. Soalnya kalau gabung itu nanti dapat separuh, nanti harganya lebih murah gitu. Oh, saya tertarik, karena siapa sih yang nggak tertarik ya kalau dapat harga lebih murah, dan saya pakai produknya itu cocok. Kalau cocok kan berarti saya akan order lagi seperti itu. Ya Mbak, Crystal Egg memang luar biasa. Nah, di situ setelah saya order banyak kan dengan produk yang lain, terus Mas Ilham menawarkan untuk jadi member. Oke, saya mau jadi member gitu. Saya maksa, Mas Ilham nggak maksa, saya nggak maksa. Pokoknya saya mau order Crystal Egg segini, saya sekalian mau jadi member gitu. Terus setelah jadi member, saya di situ memang tidak tahu apa-apa tentang bisnis NASA. Yang tahunya saya gabung itu ya karena harga murah. Yang kedua itu jualan pun saya di situ nggak tahu teman-teman, nggak tahu cara jualan. Saya closing itu mungkin karena saya cuma bercerita saja gitu. Jadi saya itu betul-betul tidak tahu kalau bisnis NASA ini sangat luar biasa, dan saya tidak tahu kalau bisnis NASA ini sistemnya membangun jaringan itu saya tidak tahu sama sekali. Terus selama 1 tahun saya itu ya cuma jualan, ya tahu saya itu jualan dapat untung, ya wis gitu. Jualannya secara offline, nggak online saya nggak tahu. Dan di situ dulu itu teman-teman pendidikan itu nggak seperti sekarang. Kalau mau ikut pendidikan dulu itu ya harus ke Jogja gitu. Kalau sekarang kan udah luar biasa ya, pendidikan bisa kita ikuti secara offline atau secara online. Jadi ayo kita sama-sama kita sama-sama kesempatan yang luar biasa ini, ayo kita sama-sama memanfaatkan untuk belajar gitu. Sekarang itu udah bisa belajar melalui online seperti KDI KFO kemarin, ilmunya sangat luar biasa. Ilmunya sangat-sangat luar biasa dari leader-leader yang luar biasa. Di situ pokoknya sayang sekali kalau kita tidak mengikuti pendidikan secara online ini. Betul-betul rugi kalau menurut saya. Oke, setelah itu saya 1 tahun ya teman-teman, satu tahun itu saya hanya fokus jualan, tapi jualannya itu secara offline tadi, cuma cerita mulut ke mulut gitu. Dan alhamdulillahnya tahun 2017 itu Mas Ilham itu memaksa saya untuk ikut pendidikan acara KDI intensif. Saya berpikir loh teman-teman, karena saya dulu gak tahu ya pendidikan itu apa sih, seperti itu dipaksa ikut pendidikan. Dan waktu itu saya lagi mengandung ya 4 bulan, disuruh ke Jogja ikut pendidikan sama Mas Ilham, suruh ikut pendidikan.
saya tuh gimana ya, memang niat saya sih mau pulang ke Indonesia, tapi kalau sudah saya hampir dekat dengan saya memang mau pulang, tapi kalau sudah dekat mau melahirkan gitu teman-teman. Jadi saya pulang itu dulu waktu kandungan saya masih umur 4 bulan ya. Terus Mas Ilham meminta saya untuk ikut pendidikan acara KDI intensif. Oke, saya izin dengan suami. Alhamdulillah suami saya mengizinkan saya. Karena suami saya itu orangnya ini teman-teman, nggak melarang-larang asalkan apa yang saya lakukan itu baik gitu. Jadi suami saya mengasih izin untuk saya ikut pendidikan. Tapi waktu itu pikiran saya masih campur aduk gitu. Saya mau pulang pun itu suami saya lagi sakit teman-teman, di Malaysia sakit, dan saya sedih karena dia sakit, tidak bisa bekerja, dan tidak ada saudara lah yang mengurus dia di sana gitu. Pikiran saya itu mau pulang itu campur aduk. Tapi karena pendaftaran saya udah bayar ya, terus pendaftaran sudah bayar, terus tiket pulang sudah beli, akhirnya saya bismillah, saya bisa gitu, saya pulang. Waktu itu pendaftaran KDI intensif itu 800.000. Nah, 800.000 itu saya bayarnya separuh teman-teman, karena saya dapat bonus dulu ya 500.000 dari NASA. Luar biasa sekali menurut saya. Seperti yang Mbak Isma katakan ya, dapat uang 500.000 secara cuma-cuma gitu, bonus saya dulu pertama. Terus saya buat daftar ikut KDI intensif, terus separuhnya saya bayar. Teruslah saya pulang dari Malaysia. Langsung ke Jogja teman-teman. Saya nggak ke Madura dulu. Saya pulang langsung ke Jogja. Dan di situ dijemput sama Mas Ilham, dijemput di bandara ya, bandara di Jogja, pokoknya nggak tahu apa namanya, saya lupa. Soalnya saya pertama kali itu sampai ke Jogja, baru pertama kali saya sampai ke Jogja, dijemput sama Mas Ilham di situ dan dibawa ke kantor NASA. Dan di situ saya merasa senang sekali bisa sampai ke kantor NASA gitu teman-teman. Saya senang sekali. Terus udah sampai di sana, dibawa makan, terus istirahat. Terus malamnya itu Mas Ilham memberikan bekal ilmu kepada saya. Waktu itu saya pulang sama Mbak Masruha ya. Dikasih bekal ilmu untuk besok ngikuti KDI, belajar sampai jam 12 malam. Kita belajar sampai jam 12 malam ya. Dan paginya bangun, terus Mas Ilham suruh kita untuk foto-foto di kantor NASA, foto-foto dari samping, dari depan, pokoknya suruh ambil foto, suruh ambil sebanyak-banyaknya, nanti tiap hari itu bisa posting gitu. Nanti kalau fotonya habis balik lagi ke kantor NASA, dulu kata Mas Ilham. Dan di situ saya sudah pulang ya, setelah ambil foto-foto. Terus di situ saya sama Mas Ilham dipertemukan dengan almarhum Bapak Heru. Di situ saya pertama kali bertemu sama Bapak Heru. Dan terus sama Mas Ilham kita dibawa ke satu ruangan untuk belajar presentasi di situ. Dan di situ ada Pak Musli, ada Bu Erna, ada Dek Bagus dan Dek Marisa. Keluarga Diamond yang luar biasa. Terus kita belajar presentasi ya. Gimana ya rasanya belajar presentasi, soalnya itu merasa takut, gimana nggak tahu apa caramu diomongin itu nggak tahu. Soalnya
jujur ya, saya teman-teman orang itu pemalu. Terus kalau ketemu orang itu, kalau nggak di apa ya, kalau orang itu nggak menyapa, mungkin nggak nyapa gitu. Jadi pertama kali ya mungkin kenal sama Mas Ilham itu udah lama, tapi nggak pernah yang bertatapan muka langsung. Jadi suruh presentasi di depan orang yang belum kita kenal, baru sekali bertemu gitu, rasanya gimana gitu, campur aduk. Pokoknya di situ pertama kali kita belajar presentasi, mau ngomong itu rasanya gugup gimana gitu teman. Nah, terus di situ udah belajar presentasi sampai belajar ilmu dari Pak Musli. Terus sorenya kita berangkat ke Kaliurang ya, dulu tempatnya di Kaliurang. Berangkat ke sana untuk mengikuti acara pendidikan KDI intensif yang 3 hari 2 malam. Mungkin di sini ada yang satu ini dengan saya dulu KDI intensif yang 2017 ya kalau agak salah. Ada yang lulusan KDI intensif. Dulu itu belum ada ini teman-teman, belum ada KDI fokus, cuma ada KDI intensif. Dan disitulah teman-teman, setelah ikut pendidikan kan udah mulai, saya ikut pendidikannya. Nah, disitulah pertama ikut pendidikan itu, pertama saya ikut pendidikan acara KDI intensif itu, dan disitulah pertama merubah mindset saya. Yang pertama saya cuma ikut gabung NASA itu niatnya cuma mau jualan, dapat keuntungan gitu. Setelah ikut pendidikan mindset saya terbuka. Saya harus jadi seorang pengusaha. Saya harus, ya Mbak Nur, benar Mbak Nur. Terus mindset saya itu terbuka. Saya itu saya itu nggak mau jualan aja gitu, harus membangun bisnisnya seperti itu. Ya teman-teman, jadi kalau menurut saya sih, ini saya di sini ini ya cuma ingin bercerita pengalaman saya setelah ikut pendidikan ya, sharing-sharing pengalaman saya setelah ikut pendidikan di sini. Jadi setelah pertama kali saya ikut pendidikan itu, saya jadi tahu ilmunya gimana mengembangkan bisnis NASA dengan cara yang benar, seperti itu. Setelah ikut pendidikan di situ, saya jadi tahu cara jualan itu seperti apa, cara jualan online offline itu seperti apa, cara jualan yang betul itu seperti apa, kayak gitu. Semuanya kan pasti ada ilmunya teman-teman. Jadi jualan, walaupun cuma jualan itu ada ilmunya. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, kita itu kan sering orang mengatakan, kok aku udah posting tapi nggak closing, aku udah ini nggak closing. Sebetulnya itu mungkin ilmunya kurang pas ya, kurang tepat gitu. Jadi kalau mau tahu ilmunya closing itu, selain kita bisa baca buku, beli buku gimana caranya closing, kita itu bisa ikut pendidikan, karena di pendidikan itu nanti kita diajarkan cara jualan yang betul. Iya Mbak, betul. Jualan itu harus ada ilmunya. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, jualan asal-asalan itu sulit untuk closing. Karena dulu saya gitu, saya sebelum tahu ilmunya, sebelum mengikuti pendidikan, saya nggak tahu ilmunya. Tiap hari itu saya kok promosi, tapi kok gitu-gitu aja, gak ada yang ngelik, apalagi komen, apalagi tanya ya teman-teman, like pun gak ada orang yang ngelik. Terus saya setelah ikut pendidikan jadi tahu, oh jadi ilmunya kalau jualan secara online itu
kita harus buat branding dulu. Yang pertama kita harus perbanyak calon pembeli ya. Jadi kita harus tiap hari itu harus tambah pertemanan. Jadi kita harus tambah pertemanan, tapi jangan asal tambah pertemanan. Kita mau tambah pertemanan juga harus pilih-pilih. Semisal kita mau jualan produk Crystal Egg ya. Jadi kita itu pilihnya, jika kita mau jualan Crystal Egg di Facebook, jadi kita itu harus berteman dengan orang yang mau, atau dengan orang yang mau pakai Crystal Egg seperti itu teman-teman. Jadi siapa sih yang pakai Crystal Egg gitu kan? Pastinya ibu-ibu, orang yang umurnya sudah 20 ke atas seperti itu kan. Jadi jangan, semisal kita mau jualan Crystal Egg terus kita ambilnya pertemanan kita dengan anak-anak yang masih usianya di bawah 20 seperti itu. Terus banyak terus laki-laki alay kayak gitu, jangan. Itu bukan teman tertarget ya. Dulu saya sebelum ikut pendidikan nggak tahu ilmunya, saya itu nggak pernah tambah pertemanan, cuma posting, nggak pernah tambah pertemanan. Kalau nggak tambah pertemanan kan itu aja temennya ya teman-teman. Mungkin, dan kita juga evaluasi pertemanan kita itu masih aktif apa enggak sih gitu. Kadang soalnya teman kita banyak tapi udah banyak yang tidak aktif, sudah orangnya udah tidak aktif ya, atau udah berapa tahun tidak aktif seperti itu. Jadi kita itu harus memperbanyak, untuk jualan kita harus memperbanyak calon pembeli dulu, memperbanyak calon pembeli. Terus buat branding Facebook kita seperti itu. Nah, di situ saya bisa tahu ilmu jualan itu karena saya ikut pendidikan, teman-teman. Jadi ikut pendidikan itu sangat penting untuk perkembangan bisnis kita. Karena leader-leader yang sudah sukses di luar sana, yang sudah sukses peringkatnya sudah ronde, seperingkatnya udah seperti leader-leader yang sudah sukses ya, itu semuanya pasti mengikuti pendidikan. Gak ada ceritanya sukses di NASA ini tidak mengikuti pendidikan. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti pendidikan, kita mau tahu dari mana ilmu atau contohnya jalan menuju sukses. Jalannya menuju sukses di NASA ini kan seperti ini. Kalau kita nggak ikut pendidikan, kita mau tahu dari mana? Baik itu pendidikan secara home sharing yang diadakan upline kita, atau pendidikan yang diadakan di Jogja dari kantor NASA seperti itu, kita harus ikut. Karena dari situ kita bisa tahu ilmu cara sukses di NASA, ilmu cara jualan seperti itu. Terus teman-teman, kalau ikut pendidikan itu kita itu bisa tahu cara prospecting yang benar seperti apa, seperti itu. Jadi tepat sasaran, seperti memanah ya, tepat. Kalau ada ilmunya itu tepat sasarannya seperti itu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, terus kita prospek asal-asalan seperti itu, nggak tahu cara ngomongnya seperti itu kan susah untuk mendapatkan member. Jadi gimana caranya agar kita itu tahu cara prospek yang benar, cara jalan yang benar? Ikuti pendidikan. Pendidikan ini sama seperti orang yang sekolah ya teman-teman. Seperti orang sekolah. Kalau orang sekolah ya semisal mau jadi dokter, pastikan mereka itu sekolah belajar kedokteran. Jadi di bisnis NASA itu sama. Kalau kita mau sukses di NASA, kita harus ikuti pendidikannya. Di pendidikan itu nanti kita akan diajarkan cara
mengembangkan jaringan seperti apa, cara membina jaringan seperti apa, cara follow up yang baik seperti apa, cara jualan seperti apa, cara prospek seperti apa, itu nanti kita akan diajarkan dengan cara yang benar. Jadi kalau kita sudah tahu caranya yang benar, itu kita mudah untuk closing produk, mudah untuk closing member, seperti itu teman-teman. Karena seperti orang memanah, kalau kita udah tahu ya, jadi sasaran kita itu tepat, seperti itu. Iya Mbak, betul. Dengan ikut pendidikan kita tahu cara jualan secara offline gimana, cara jualan secara online seperti gimana, seperti itu teman-teman. Dan juga kalau ikut pendidikan itu teman-teman, kita menjadi semangat kita itu menjadi lebih membara sih kalau saya. Kalau saya setelah ikut pendidikan itu semangat saya itu jadi lebih membara, lebih gimana ya, pokoknya lebih semangat gitu teman-teman. Lebih yakin, lebih percaya diri, pokoknya lebih semangat gitu kalau sudah ikut pendidikan. Jadi ikut pendidikan itu nggak cukup satu kali teman-teman, kita itu harus, kalau sudah, pokoknya jangan puas misalnya saya udah ikut satu kali jadi puas, jangan. Kita itu harus sering-sering ikut pendidikan, karena kita itu kan kadang kita itu down ya, jadi untuk mengecas semangat kita itu dengan ikut pendidikan atau konsultasi ke upline, atau nggak hanya ikut pendidikan yang ke Jogja ya, pendidikan home sharing seperti di rumah itu juga bagus. Pendidikan itu adalah roh bisnis teman-teman. Jadi ikut pendidikan itu sangat penting teman-teman. Apalagi yang tapi KDI Fokus online yang pertama sudah selesai ya, itu ilmunya luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Kita hanya cukup ikut pendidikan secara online di rumah, bisa sambil tiduran, tapi kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Pokoknya rugi kalau yang nggak ikut. Yang belum ikut, mitra-mitranya yang belum ikut KDI Fokus online yang pertama, nanti kalau ada KDI Fokus online yang kedua, ayo mitra-mitranya diajak untuk mengikuti kelas KDI Fokus online yang kedua. Iya, dengan mengikuti pertemuan atau pendidikan itu, kita itu bisa menambah ilmu. Tiap ikut pendidikan itu kita akan menambah ilmu. Contohnya seperti yang gini teman-teman. Kalau semisal ya, kita mau bicara, kita mau punya jurus untuk mudah closing contohnya. Kalau kita nggak ikut pendidikan, kita kan mungkin ya taunya itu aja ilmunya. Terus kadang kalau saya sih teman-teman, kalau cuma baca buku tapi tidak ada yang menjelaskan itu, kalau saya itu kurang paham teman-teman. Jujur saya itu kurang paham. Harus bacanya itu, kalau mau paham itu harus berulang-ulang seperti itu. Jadi itulah penting sekali ikut pendidikan, karena walaupun kita punya bukunya ya seperti paket info seperti itu, tapi kalau kita cuma baca nggak dijelaskan gitu kan, kayak kurang paham gitu. Tapi kalau ikut pendidikan kan nanti dijelaskan, kalau ini seperti ini, cara pinjamkan seperti ini. Pokoknya ikut pendidikan itu komplit, nanti diajarkan ilmu-ilmunya, sukses dinasa itu diajarkan semua teman-teman. Oke, yang KDI Fokus online ya, yang KDI Fokus online itu yang tadi saya kan ini ya,
contohnya ya, kalau kita ikut KDI Fokus online, pematerinya itu, atau bukan cuma pendidikan online saja ya, offline juga, kita itu kan nanti leadernya atau pematerinya 5 orang lah, contoh 5 orang, dan di situ mereka mengajarkan jurus jitu untuk jualan. Pastikan walaupun walaupun tujuan mereka itu sama untuk jualan, tapi jurus mereka itu beda-beda, seperti itu. Jadi kalau kita ikut pendidikan, kalau pematerinya 5 orang contohnya, kita itu bisa mendapatkan 5 jurus jitu closing atau 5 jurus jitu jualan dengan mudah closing, seperti itu teman-teman. Contohnya waktu yang KDI Fokus online ya, KDI Fokus online kan ada ilmu dari Mas Wanto, terus cara closing Mas Wanto itu seperti apa biar mudah closing itu, terus iya Mbak, terus ada ilmu dari Mbak Ismawati, terus ada ilmu dari Mbak Fitri, terus ada ilmu dari Mbak Endah. Nah di situ kalau kita ikut pendidikan itu kan 5 orang yang menyampaikan materinya, itu beda-beda jurusnya, dan di situ kalau kita bisa dapat 5 jurus cara closing produk. Nah, dan di situ teman-teman bisa praktekkan, kan kalau kita punya konsumen beda-beda ya teman-teman. Ada yang maunya harga murah, ada yang maunya pokoknya kan beda-beda ya kalau konsumen itu. Kalau konsumen yang merasa harga produknya terlalu mahal, kita pakai ilmunya Mas Wanto, seperti itu. Jadi penting sekali teman-teman ikut pendidikan. Terus bisa menjaga ikut pendidikan itu menjadikan semangat kita lebih membara, terus menambah energi positif teman-teman. Kita itu kalau sudah ikut pendidikan itu teman-teman, kita kan lingkungan ini kan sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau kita sering ikut pendidikan kan sering kumpul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, orang-orang yang sudah sukses. Jadi kita itu energi kita itu menambah energi positif kita teman-teman. Jadi melihat mereka yang sukses kayak gitu, jadi kita mau ingin sukses seperti mereka, seperti itu. Terus dengan ikut pendidikan juga menjadikan kita orang yang lebih berani tampil di depan orang banyak teman-teman. Ya, ikut pendidikan menjadikan kita lebih berani bertemu dengan orang, karena di pendidikan itu kita akan bertemu dengan banyak orang. Di situ kita akan bertemu dengan orang yang tidak pernah kita kenal sama sekali. Mungkin di grup ini yang sekarang lagi nonton, mungkin ada yang pernah ketemu saya waktu pendidikan, atau ada yang satu kamar dengan saya. Dulu saya gini teman-teman, kalau ikut pendidikan dulu saya mintanya itu sama Mas Ilham itu satu kamar dengan orang yang sudah saya kenal. Contohnya siapa orang yang udah saya kenal, satu jaringan gitu dengan saya. Tapi Mas Ilham itu menyarankan saya, dulu saya minta seperti itu karena saya takut, malu, takut gimana ya, takut nanti satu kamar dengan orang yang inilah sombong, ini pokoknya pikirannya itu negatif gitu. Terus kata Mas Ilham itu, jangan Mbak, jangan satu kamar dengan teman sendiri gitu, bukan teman, jangan satu kamar dengan yang teman yang sekarang yang ada jangan satu kamar dengan teman kita, tapi pilih kamar yang dengan orang lain, biar kita itu bisa punya banyak teman gitu. Jadi temannya nggak itu aja. Kalau kita satu kamar dengan orang yang satu jaringan dengan kita, kan ya itu aja kan temannya. Jadi kata Mas Ilham dulu bersekamar dengan orang yang belum kita kenal, biar itu juga menguji mental kita kan.
seperti itu. Terus saya saya itu ikut pendidikan ya dulu, menjadikan kita itu ikut pendidikan itu menjadikan kita menjadi lebih berani, teman-teman. Karena di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang belum kita kenal ya, dan otomatis kita akan bertemu dengan orang banyak, dan disitulah mulai kita saling kenalan, belajar untuk saling kenalan seperti itu. Karena orang yang hebat itu awal mulanya memang dari dari hal yang kecil, terus itu dijadikan kebiasaan seperti itu. Dulu saya ini, teman-teman, mau ngomong seperti ini saya itu gak berani, malu. Tapi karena saya begini mikirnya, kalau saya nggak berani mencoba, terus kapan saya bisanya? Terus saya pikirnya gitu. Jadi walaupun awal-awal saya isi grup dulu itu ngomongnya gimana ya, belepotan, teman-teman, belepotan. Tapi saya itu nggak, itu menjadi sebuah pelajaran buat saya, menjadi pengalaman. Berarti dengan seringnya saya ngomong, nanti saya akan lancar seperti itu. Jadi kayak ini ya, waktu ikut home sharing seperti itu dengan jaringan saya. Awal mula saya udah balik dari pendidikan kan, suruh buat home sharing sama Mas Ilham. Awal mulanya buat home sharing itu malu, mau ngomong apa gitu, malu. Tapi dengan berjalannya waktu, dicoba, alhamdulillah lumayan gitu, udah bisa gitu, udah berani ya sekarang buat home sharing sendiri. Jadi berani tanpa upline itu udah berani ya buat home sharing seperti itu. Sudah berani datang ke rumah jaringan saya yang jauh, udah saya berani sekarang, alhamdulillah udah mulai berani ya. Dulu itu saya masih ingat sekali pesan dari Bapak Sindu yang waktu saya ikut acara KDI intensif kan, waktu itu sebelum pulang ke Madura itu diajak ke rumah Pak Sindu ya, masih ingat. Itu saya selalu ingat pesan beliau, sering-seringlah presentasi agar kita itu ngomongnya itu lancar. Jadi kata beliau dulu, sering-seringlah presentasi. Walaupun kita sendiri itu sering-sering belajar ngomong gitu, teman-teman, belajar ngomong. Dulu itu walaupun saya sendiri itu saya tidur itu saya belajar ngomong. Saya kata Pak Sindu di depan kaca, kita itu harus belajar ngomong gitu. Terus alhamdulillah dengan sering-sering presentasi, alhamdulillah saya jadi lebih berani lah untuk ngomong di depan orang banyak. Karena presentasi ini sangat penting, teman-teman, sangat penting ya belajar presentasi ini. Karena bisnis seperti ini, bisnis NASA ini, kita harus mempunyai mental yang kuat, Jadi kalau kita terus jadi orang yang pemalu, gak berani ngomong, itu gimana bisnis kita mau berkembang? Soalnya bisnis ini kan membangun jaringan, mengajak orang untuk berbisnis bersama kita. Kalau kitanya aja malu ketemu orang, malu mau ngomong, terus kapan kita suksesnya? Seperti itu. Gak kerasa ya, teman-teman, waktunya saya dikasih kesempatan untuk mengisi grup ini hanya 1 jam ya. Jadi waktunya udah tinggal berapa menit lagi. Oke, teman-teman, mungkin di sini ada pertanyaan, boleh
Nah, kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti tak jadikan PR. Betul kata Mbak Warkati ya sama Mas Heri yang mengisi tos tuh hari, kalau kita itu mau tampil di hadapan orang atau mengisi grup live seperti ini tuh pertama aja teman-teman. Pertama memang kita terasa gimana, takut gitu. Tapi kalau udah 2 menit, 3 menit ngomong itu kayaknya udah nggak mau berhenti gitu, nggak terasa waktu sudah 1 jam gitu. Saya ini nggak terasa waktu udah mau 1 jam saya ngomong. Jadi buat teman-teman yang belum berani gitu, ayo belajar dari presentasi sendiri, belajar dari home sharing, presentasi waktu home sharing seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Maaf ya teman-teman, mungkin malam ini ilmunya itu saya tidak bisa menyampaikan ilmu yang seperti leader-leader lain sampaikan ya, karena saya di sini juga baru belajar dan saya mengikuti kelas ini karena saya ingin menjadi orang yang lebih berani lagi tampil di depan orang lain. Oke, pertanyaan dari Mbak Siti Homsatun ya. Mau tanya bagaimana trik jitu ala biar mudah closing. Kita pertama ya teman-teman, kalau biar kita itu mudah closing, kita harus tahu ilmunya Mbak. Kita harus tahu cara ilmu closing itu seperti apa. Kan banyak ya Mbak buku-buku teknis 17 teknis jitu cara closing kan banyak. Di situ kita harus tahu ilmunya Mbak. Ilmunya agar mudah closing itu kita harus tahu, pelajari dulu ilmunya, bisa dengan baca buku, dipelajari gimana sih caranya agar mudah closing seperti ini. Terus kita itu praktekkan ilmu yang sudah kita dapat gitu. Saya dulu juga susah closing Mbak, susah closing. Dari situ setelah ikut pendidikan, tahu kan caranya jualan online itu seperti apa, saya praktekkan, alhamdulillah bisa closing produk seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu Mbak ilmunya Mbak, soalnya jualan ini juga ada ilmunya, kita pelajari ilmunya, ilmu teknis closing itu seperti apa kita pelajari. Terus kalau kita mau jualan di online ya, secara online itu kita harus kuasai juga ilmunya. Pertanyaan dari Mbak Sri Wahyuni Nasa, sudah banyak teman di FB, kok postingan masih belum ada yang komen, gak ada yang ngelik, kenapa ya Mbak? Mungkin itu temannya Mbak, temannya udah tertarget belum? Coba cek temannya. Semisal ya, teman kita itu ada 5.000, tapi teman kita itu tidak tertarget, atau anggaplah banyak yang sudah tidak aktif Facebooknya, itu susah Mbak, susah untuk closing, karena kita harus cari target marketnya. Kita mau jualan apa? Contohnya mau jualan lipstick itu, atau kalau lipstick terus seperti Crystal Egg, terus seperti obat-obat herbal kayak gitu kan, itu target marketnya sama ya Mbak, seperti maksudnya yang mau beli itu sama.
Jadi kayak Crystal Egg itu kan orang perempuan ya yang beli. Nah, kayak lipstick sama orang perempuan yang akan beli dan umurnya yang sudah 20 ke atas. Jadi itu target marketnya sama. Jadi kalau belum ada yang nge-like atau yang komen, coba diperbaiki lagi pertemanannya, coba dicek lagi, yang sudah tidak aktif dihapus, diganti teman yang aktif, diganti teman yang tertarget. Saya dulu juga gitu, Mbak. Saya dulu seperti yang saya cerita tadi ya, saya dulu kok jualan gini-gini aja, udah posting satu posting sampai 10 kali kok gini aja. Nah, terus setelah apply saya menyarankan untuk tambah teman, hapus pertemanan yang sudah tidak aktif, terus sering-sering promosi di grup. Alhamdulillah saya praktekkan, alhamdulillah saya sering closing secara online. Ya, saya lihat-lihat dulu ya, mungkin ada pertanyaan yang kelewat. Dari Erna Rosvinasa, gimana caranya Mbak dulu membangun jaringan waktu masih kerja di luar negeri? Jujur ya Mbak, saya punya jaringan itu udah pulang ke Indonesia. Karena waktu saya di luar negeri, saya itu belum tahu ilmu bangun jaringan itu seperti apa, itu saya tidak tahu. Karena yang tadi saya nggak pernah ikut pendidikan, jadi saya tidak tahu kalau sistemnya bisnis NASA membangun jaringan. Jadi jujur di sana saya hanya fokus jualan. Nah, setelah saya pulang ke Indonesia, barulah setelah ikut pendidikan saya tahu cara bangun jaringan yang betul itu seperti apa. Seperti itu baru saya mengembangkan jaringan secara online dan offline juga. Kalau secara online saya sering, yang pertama itu kita bisa membangun jaringan atau mengajak orang gabung itu dari konsumen yang sudah beli produk kita. Terus kalau ini ya, kalau membangun jaringan di luar negeri itu menurut saya itu kesempatan yang ini Mbak, kesempatan kita itu membangun jaringan di sana itu luar biasa. Karena apa? Karena kalau saya dulu ya, saya kan dulu kerjanya kan cleaning service gitu. Jadi tiap hari itu bisa ketemu orang baru. Di situ kesempatan kita untuk kenalan dengan orang yang tiap kali kita ketemu orang baru itu kita kenalan dengan mereka. Ya kenalan pertama ya jangan langsung diajak gabung, ya kenalan, tanya-tanya. Terus tanya-tanya alamat apa, asli orang mana, seperti itu. Pokoknya PDKT lah dulu. Terus cari hot buttonnya mereka. Cari hot buttonnya itu apa sih yang mereka perlukan saat ini. Semisal mereka itu bercerita perekonomian, baru kita bisa masukkan pembicaraan ke tentang bisnis NASA, seperti itu Mbak. Mbak Alifa ya, gimana pengalaman kakak saat pertama mengadakan HS? Oke. Pertama itu saya mengadakan HS atau home sharing itu setelah saya ikut pendidikan. Jadi saya berani untuk mengadakan home sharing ya. Saya berani untuk mengadakan home sharing. Waktu itu apa ya? Memang nggak tahu ya materi apa yang mau dibawakan gitu. Tapi saya nggak tahu apa ya materi apa gitu. Bingung mau apa gitu, mau menyampaikan apa. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita buat home sharing itu bisa dengan apa ya, pertama untuk bersilaturahmi,
terus saling home sharing itu kita bisa saling kenalan, belajar presentasi seperti itu. Waktu itu pengalaman saya pertama ikut home sharing itu ada rasa malu gitu ya, ada rasa deg-degan gitu karena pertama kali mengadakan home sharing. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu sering mengadakan home sharing itu menjadi kebiasaan, dan rasanya itu kalau nggak buat home sharing atau lama nggak buat home sharing itu rasanya gimana ya, rasanya kangen gitu kan sama teman-teman. Ini Mbak Siti Sadiah, apa yang mau disampaikan itu Mbak tulis dulu atau secara langsung? Ini maksudnya yang gimana Mbak? Apa waktu home sharing atau gimana? Kalau waktu sharing itu kalau saya biasanya belajar dulu Mbak. Saya itu soalnya saya sering blank ya. Kalau udah di depan, kalau udah mau ngomong di depan itu kayak pikiran itu gak tahu kemana, pokoknya hilang semua, hilang akal gitu. Jadi kalau saya itu mau buat home sharing itu saya itu sebelum 1 minggu sebelumnya itu, semisal mau bawa materi apa, saya kan japri upline saya, mau besok bawa materi apa, materi ini oke, saya pelajari dulu, saya pelajari materinya seperti itu. Kak Muntamah Nasa ya. Alhamdulillah Mbak, kalau suami saya memang orangnya itu apa ya, enggak yang ini, enggak, pokoknya apa yang saya lakukan asalkan itu baik, dia mendukung. Jadi untuk minta izin suami, kita itu harus apa ya, ngomongnya itu ya di saat suami itu lagi dalam situasi yang nyaman seperti itu. Jadi kita minta restu itu jangan saat suami kita lagi capek pulang kerja seperti itu. Jadi kita minta kalau udah suasana nyaman seperti itu, kita bicara dari hati ke hati dengan suami seperti itu. Ya Mbak Siti Home Satun, alhamdulillah Mbak, ini baru belajar ya Mbak, jadi ngomongnya belepotan. Iya Mbak, kita itu walaupun sendiri itu kalau mau lancar, kita itu harus sering-sering presentasi baik itu saya dulu sendiri itu sambil tidur di sebelah saya ada suami, saya belajar ngomong sendiri. Perkenalkan, nama saya Rohmah, asal saya dari Madura, terus salah diulang lagi, terus depan cermin. Mungkin orang yang mendengar itu dikira gila, tapi gak usah dimasukin masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri seperti itu. Yang penting kita, niat kita itu, gak usah hiraukan perbicaraan orang. Saya nanya Mbak mudah mana, online atau offline? Mbak Nur siapa ini? Mbak Nurrohim Nasa,
Mudah secara online atau offline ini apanya Mbak? Secara jualan atau secara bangun jaringan ya? Kalau secara jualan sih, kalau secara jualan itu sebetulnya dari ini kita sendiri Mbak. Kalau saya sih orangnya kan pemalu, terus gak berani. Kalau saya sih lebih enak ke online gitu Mbak. Kalau jualan lebih enak ke online. Soalnya saya itu kalau ke offline itu kurang ini ya. Dan juga saya itu tempatnya saya itu juga ibu rumah tangga ya. Jadi jarang keluar rumah gitu. Jadi untuk jualan secara offline itu kalau saya kurang menguasai. Jadi saya lebih ke online. Karena online ini pasarnya lebih luas. Karena kalau kita kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya nggak sering keluar rumah itu mungkin yang kita lihat itu hanya orang-orang di sekitar kita itu aja. Jadi kalau saya lebih mudah ke online Mbak. Siap Mbak Tri Wahyuni. Siap-siap, terima kasih untuk ya, sama-sama Mbak Siti Homsatun, sama-sama. Siap putar ulang, tidak apa-apa teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, saya cari lagi ya, izin bertanya Mbak cari. Target bagaimana Mbak? Cari cara cari teman tertarget itu. Kalau yang saya pelajari sih Mbak, itu kita bisa ambil pertemanan di, kan kadang kalau di Facebook itu ada iklan yang bersponsor ya Mbak ya, ada iklan yang bersponsor. Jadi kita itu kan di situ otomatis yang tanya komen itu di sana ada orang yang tertarget ya. Kalau yang bersponsor itu kita bisa teks pertemanan di situ. Tapi kita lihat dulu dia aktif enggak, aktifnya kapan, seperti itu. Terus Mbak bisa contohnya ya, Mbak mau jual lipstick ya, jualan lipstick. Mbak itu coba di Facebook itu kan ada cari ya, kita cari di situ, cari contohnya lip cream matte seperti itu. Nah, nanti kan akan keluar. Terus di situ kita taruh ke halaman, taruh ke halaman, kan di situ ada orang, ada grup, ada apalah banyak gitu halaman. Nah, kita cari ke halaman. Nah, di halaman itu nanti akan keluar halaman orang yang jualan lipstick, dan di situ Mbak bisa mengambil pertemanan tertarget di situ. Orang yang komen di situ kan ada nantinya tuh bertanya harga, tanya ongkir seperti itu kan. Itu berarti orang yang minat pembeli. Di situ Mbak bisa ngambil pertemanan di situ. Cara presentasi produk ke konsumen dari Sri Wahyuni Nasa ya. Kalau kita mau presentasi tentang produk itu Mbak, kita harus pakai dulu Mbak produknya. Jadi kalau kita udah pakai produknya, kita akan lebih mudah presentasinya, lebih mudah menjelaskan ya gitu. Contohnya saya pakai Crystal X, saya kan tahu kita itu harus pelajari dulu ya kandungannya apa, seperti yang leader bilang, kandungannya apa, kita pelajari manfaatnya apa, dosisnya, cara pakainya seperti apa, kita harus tahu. Jadi sebelum kita presentasi itu kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu nanti gimana kita mau presentasi gitu. Contohnya mau presentasi Crystal Egg, kalau kita udah pakai kan senang tuh ngomongnya. Dulu Mbak saya mengalami seperti keputihan Mbak, mengalami masalah ini, macam-macam masalah di area kewanitaan saya. Alhamdulillah pakai kristal ini Mbak, bagus. Setelah saya pakai berapa hari, keluhan saya jadi sembuh seperti itu. Jadi kita harus tahu pelajari dulu produknya. Kalau untuk belajar presentasi Mbak, kita itu kenal kita itu apa tadi ya, diobrolkan tentang apa, itu perkenalkan nama kita aja.
Kalau saya dulu ya nggak ke yang lain, saya hanya belajar perkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma. Alamat saya Karangpenang, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang. Kayak gitu aja. Belajar memperkenalkan diri kita. Kalau di grup postingan saya selalu kena tinjau ya Mbak, soalnya sekarang Facebook itu agak ketat ya. Jadi sekarang kalau kita mau posting itu harus hati-hati. Jadi kalau sekarang sih jangan, kita itu harus buat status sendiri seperti itu. Jangan sering-sering copy paste, karena sekarang Facebook itu sekarang ketat. Jadi kita nggak usah yang ini postingnya itu nggak usah yang aneh-aneh gitu, yang santai aja, dibacanya santai gitu. Kita jadi minta iklannya, ambil produk, foto dengan kita, terus promosikan seperti contohnya ya, kok kulitku sekarang lebih cerah ya, apa karena udah minum amute kayak gitu. Jadi buat status itu yang santai aja Mbak, seperti itu. Soalnya kalau banyak asal copy paste itu kadang orang itu nggak baca, malas membacanya, postingnya sama dengan si A, si B, si C. Kadang orang itu nggak baca. Jadi kita buat status yang santai aja, senang orang baca. Sedikit kata-katanya tapi membuat orang itu penasaran gitu. Udah jam ya, saya lagi putulan sama pokoknya semangat ya, harus semangat teman-teman. Bisnis NASA ini bisnis luar biasa teman-teman. Sayang kalau kita kerjanya cuma setengah-setengah. Pertama Mbak Maria Sulistiawan, konsisten jual satu produk atau beberapa produk agar bisa closing. Pertama itu kita fokus beberapa produk dulu teman-teman. Kita bisa menjual beberapa produk, tapi kita itu fokus dengan beberapa produk dulu, kuasai produk knowledge-nya, kuasai kandungannya, kuasai manfaatnya seperti apa. Nah, setelah kita kuasai satu produk ini, baru kita pindah ke produk yang lain, seperti itu. Boys, mantap Mbak Umi dari Taiwan ya. Ini Mbak Musarrofa ya. Untuk jaringan saya banyak online Mbak, banyak online. Jadi jaringan saya itu jauh-jauh karena saya banyak online. Tapi ada yang jaringan saya dekat, dan jadi kita itu satu jaringan itu sama-sama melengkapi gitu teman-teman. Jadi kan saya itu jaringan saya itu online ya, banyak online, tapi saya mempunyai jaringan yang senangnya offline, jadi mendapatkan mitra-mitra yang dekat gitu. Jadi tapi saya lebih menguasai online. Ini kok gak jalan ya, apa karena tadi saya ini naik ke atas.
Oke teman-teman, kayaknya udah 1 jam ya saya mengisi di kelas TOS ini dan tidak terasa mungkin ilmunya ini ya teman-teman, seperti yang saya tadi katakan ya, ilmunya tidak seberapa, ilmunya tidak seluar biasa seperti leader-leader yang lain sampaikan, karena di sini saya juga belajar, saya hanya sharing pengalaman karena saya belajar, saya mengikuti kelas ini karena saya mau menjadi orang yang lebih berani tampil. Biasanya sih saya tampil ya di home sharing itu di jaringan saya saja, tapi di sini itu saya itu memberanikan diri tampil di bukan di luar jaringan saya atau dengan cross line seperti itu. Dan mungkin Mbak Alifah, bagaimana caranya kakak membimbing mitra yang jauh? Kalau mitra yang jauh itu kita bisa bimbing buat grup kak, buat grup bimbingan buat mitra-mitra yang jauh. Kita harus buat grup, kita sering-sering japri mereka, follow up mereka, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri ya. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di grup ini, yang sudah menonton semuanya. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman semua bisa dipermudahkan jalan menuju sukses di NASA, bisa mudah dalam closing, mudah dalam mendapatkan member baru yang aktif ya. Pokoknya kita tetap sama-sama mendoakan, karena di NASA ini walaupun kita cross train itu kita bukan musuh ya, tapi kita itu saudara semuanya. Jadi saya sangat berterima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya, dan mohon maaf juga jika pertanyaannya jawabannya kurang memuaskan. Dan saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semuanya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman, dan juga terima kasih kepada panitia ya yang sudah mengizinkan saya mengisi di grup ini. Oke, mungkin materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi ya teman-teman, semangat pagi dan semangat pagi.